warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Langsat Langsung Saya Tobat. Setelah 1 tahun berlalu, kita kembali lagi dengan wajah-wajah baru. Tentunya dengan wajah yang lebih ganteng-ganteng ya. Dengan saya sendiri, Yulpi. Samping saya dengan Salman siapa nama? Brem boleh. Salman Brembo. Bukan. Salman ini preman di Tanjung ya. Siapa yang nggak tahu dia? Banyak. Lebih tepatnya Simpang Pahit. Simpang Pahit. Dengan abang yang di ujung, siapa bang namanya bang? Hadri Puruk Cahu. Ya. Di mapa akal hendak mencari bini nang manis tapi nang ganal. Ya, Hadri Puruk Cahu. Mungkin kenalkan sedikit lagi bang tentang anda. Hadri Puruk Cahu aslinya Batu Licin, asli Batu Licin tapi lahirnya. Ya. Mungkin naturalisasi ya bang? Naturalisasi. Ya, pindah ke Tanjung. Pindah ke Tanjung. Demi menunti Ilmu dan bini. Kada masa bini aja ilmu ya gitu. Iya. Masya Allah. Dan kita hari ini pertama ini kedatangan siapa bang ini bang? Di samping kita bang. Mana? Oh, Ustaz. Iya. Hanya orang beriman yang bisa melihat. Iya. Ini kan melihat loh. Oh iya, ini mau alaf. Iya. Tetap lucu lah. Ya, bersama saya lagi yang bisa dikatakan saya ini terkenal. Ya, semua yang hadir di sini followersnya jauh di bawah saya ya. Wah, jelas. Kasihan sekali kalian ini ya. Ya, saya Habib Hasan bin Ahmad Ali bin Habib Hasan. Ya, Hasan. Follower banyak sih dan subscriber banyak. Banyak. Lucu pulang. Bini. Atuh. Itu jangan disentuh lah hal-hal yang begitu ya. Karena ini banyak yang nonton. Satu aja Sidin, ya Sidin, satu di Tanjung, satu di Kintab. Iya. Kitab itu ada di Google Map. Oh ada. Oke siap. Ini kita akan menghimpun pertanyaan lagi, Beb. Oh siap. Pertanyaan-pertanyaan yang sesat, Beb. Yang Ya seperti kalian ya. Iya. sekali ya. Mungkin langsung saja, Bang. Pertanyaan pertama dari abang yang di ujung tadi. Siap. Oke, masyaallah Beb. Assalamualaikum Beb. Jadi pertanyaan pertama ini, apa pendapat Pian mengenai dakwah-dakwah di kafe dengan gaya nongkrong? Apa pendapat saya tentang dakwah di kafe-kafe dengan gaya nongkrong-nongkrong? Oke, ya saya akan menjawabnya ya. Pertama-tama fenomena kafe ini di tahun 2020 ke atas ya, 2021, 2023 saya amati, ulun lihat tambah banyak kafe-kafe pinggir jalan, malam-malam minggu, weekend itu banyak bebuhan plastik ya. Dudukan pinggir-pinggir jalan. Terkadang bahkan ada yang coba bawa duit 15.000 beli kopi. Yang tujuan awal dari rumahnya ke kafe tadi wifi gratis ya. Sampai 4-5 jam pada yang ditukar kopi wara ya, begitulah fenomena akhir zaman. Nah, dan kita lihat di akhir zaman ini pemuda-pemudi pada khususnya lebih banyak santai nongki-nongki di kafe daripada di musola, masjid, majelis-majelis ilmu. Lebih banyak habis waktu mereka tuh duduk ngobrol santai di kafe-kafe gitu. Para ulama lebih-lebih yang mengetahui keadaan fenomena pemuda-pemudi akhir zaman, kita lihat di akhir zaman ini mereka itu berinovasi dalam dakwah. Mereka dalam dakwah itu terkadang jemput bola. Ada istilah jemput bola dalam dakwah itu, ya. Ada istilah jemput bola, ada nunggu bola. Nunggu bola tuh semisal kita menggelar satu pengajian di masjid atau menggelar satu pengajian di langgar musola, itu nunggu bola, nunggu orang yang datang. Tapi biasanya yang datang ke masjid musola ketika kita menggelar satu pengajian itu nang tuha-tuha aja. Yang mana mereka nang sudah sadar-sadar bahwa mereka ini bau tanah.
dan mereka ini paham betul bahwasanya sudah injury time. Mereka lah yang mengisi pengajian-pengajian yang sifatnya nunggu bola, nunggu operan. Sedangkan pemuda-pemudi ini akhir zaman ini supan, malu untuk duduk di majelis-majelis ilmu, musola atau masjid. Tapi mereka pun pada intinya sesama umat Islam dengan kita-kita yang lain. Nah, ulama-ulama khususnya mereka-mereka yang inovatif dalam dakwah melihat ini adalah satu peluang untuk berdakwah dengan jemput bola ke lokasi-lokasi yang itu menjadi tempat tongkrongan muda-mudi. Pusat keramaian ya lebih. Pusat keramaian. Lalu dibentuklah komunitas-komunitas yang tujuannya itu tadi adalah jemput bola. Ulamanya, tuan gurunya, orang alimnya atau habibnya yang terjun langsung ke lapangan, mendekati, melakukan pendekatan dengan mereka-mereka yang tadi kelayangan pagat. Nah, supaya tali tadi bersambung pulang, ya setidaknya yang tadinya remblong ditukarakan kampas rem nang hanyar. Nah, begitu. Jadi pendapat saya pribadi soal dakwah di kafe itu hal yang positif. Cuma sebagai seorang pendakwah harus melihat juga batasan-batasan. Jangan terlalu over ketika dakwah di kafe, malah ujung-ujungnya si pendakwah yang terbawa arus dengan muda-mudi. Karena memang muda-mudi ini terkadang arusnya deras, kuat. Malah si pendakwahnya yang terbawa arus, ujung-ujungnya malah pendakwahnya yang main gitar dan sebagainya. Adapun di luar itu, dakwah di kafe-kafe dengan dalam sistem jemput bola itu hal yang positif. Karena kalau kita sekedar berpusat di masjid dan musola, majelis taklim untuk dakwah, sedangkan umat Nabi akhir zaman ini persentase yang di masjid dan musola dibanding yang di luar musola yang nongki-nongki tadi, itu yang musola masjid itu paling 20%. Sisanya umat Nabi itu banyak di jalanan, di kafe-kafe, di angkringan-angkringan, kemudian ada juga di tempat-tempat lain, warung remang-remang, warung jablay dan sebagainya. Ya begitulah, itu harus dijemput satu persatu. Harus kita samakan frekuensi kita, cara berpikir kita dengan mereka sehingga mereka tertarik dengan kita. Tidak merasa ada hijab antar kita orang alim dengan mereka-mereka yang pagat lambaran itu. Nah, kayak itu Bang intinya. Berarti lebih ke modernisasi loh, Beb. Modernisasi. Di zaman. Mengikuti zaman, tapi tetap lurus. Ajaran sudah ada. Jangan kayak Nah, teh bakalong, Beb. bakalong. Kenapa apa ini kayaknya supaya taguh ya lah. Tahu orang mana kan nih, orang aring. Oke, jelas ah, itu jawabannya jelas ah. Oke. Nah, jadi buat kawan-kawan dakwah ini modernisasinya bagus, sudah ada monoton di orang tua ini sudah. Di mana aja kawan sudah berdakwah orang. Jadi sadang sudah. Nang belum kawin sadang sudah kan. Nang Pak. Ini nyindir kan jadi kadang malam. Bukan puskesmas Labun. Kasihan lah ya, mudah-mudahan kita doakan saudara Yulti segera menikah. Ya walaupun itu terjadi di 2030 ya. Sawat lintuk. Ada pertanyaan kedua ya, oke. Karena time is money. Kan ada pertanyaan kedua, Bib. Siap. Bagaimana menurut Pian orang yang berat hati nih pada ketujuh masuk bulan puasa karena inya koler puasa? Kayak ikam. Ini pernyataan pribadi nih. Curhat itu lah. Curhat. Kenapa ada koler? Apa? Pacar ada lagi. Ya, Iya. si bilang. Ya luar biasa pertanyaan kedua ini ya. Luar biasa sekali ditanyakan oleh saudara Salman Rembo tadi. Apa pendapat kita tentang seseorang yang merasa berat hati? Artinya kada ketujuh ketika bulan puasa masuk. Model pangoler gitulah. Artinya bulan puasa masuk malah sumpek inya gitulah gambarnya, berat hati tadi kan? Nah, itu tadi, Bib. Artinya mungkin inya sumpek karena dihadapkan akan puasa lagi, supan makan di tengah orang banyak dan sebagainya. Warung tutupan, barak kada kawa. Jadi begini. Jadi ada satu riwayat yang itu sering dipaparkan oleh para ulama dalam penyampaian-penyampaiannya,
satu riwayat yang menyebutkan man fariha bidukhuli Ramadan harramahullah jasadahu anin niran. Yang artinya siapa orang yang senang hati, gembira menyambut masuknya bulan Ramadan, maka niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya dari api-api neraka. Orang yang himung gembira ketika masuknya bulan Ramadan, orang tersebut jasadnya insya Allah akan diharamkan Allah dibakar oleh api neraka. Kenapa? Karena inya gembira menyambut bulan untuk memperbanyak ibadah. Kegembiraan hatinya terpicu karena inya merasa peluang inya untuk mendekatkan diri di Ramadan kepada Allah itu lebih ganal. Memang kayak itu seharusnya. Itu artinya juga secara terbalik bisa dipahami dari riwayat ini, orang yang sedih kan antonim lawan kata dari gembira, sedih kan? Nah, kita bisa memahami artinya orang yang sedih, artinya berat hati tadi, galau, sumpek. Ketika masuk Ramadan, bisa jadi orang tersebut jasadnya menjadi makanan empuk bagi api neraka. Kenapa? Lucu jika seorang yang mengaku beriman kepada akhirat, beriman kepada Allah, beriman tentang hari kiamat, inya merasa berat hati ketika masuk musim untuk beribadah, yaitu bulan Ramadan. Yang mana Ramadan ini satu amal kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Nyaman benar tuh, nah pian nih ibarat ketika di tempat pian begawi bulanan digaji anggap 2 juta, di puskesmas berapa sebulannya Pak Yupi? Ya, jangannya soalnya kita itu akan sensitif sekali. Jadi pada intinya anggaplah pian ini dapat gaji bulanan umumnya 2 juta rupiah. Oke. Ya itu menabung sampai 10 tahun hanya kawin lah mun saya itu. 2 juta anggaplah sebulannya, tiba-tiba datang satu bulan khusus yang pian dijanjikan, yang tadinya tiap bulan 2 juta dijanjikan oleh bos kita, manajer kita, atasan kita, gaji kita dilipat gandakan sampai 10 kali lipat anggap. Apalagi kalau sampai 70, yang tadinya 2 juta jadi gajinya 20 juta. Pian kira-kira tambah semangat kada begawi? Tambah semangat dong. Orang biasanya tulakan jam 8 masuk kantor, pian bisa setengah 6 sudah ada di kantor. Kenapa? 20 juta. Iya ada. Apalagi kalau 70 kali lipat. Begitu respon kita terhadap dunia. Harusnya ketika kita tahu hadits nas menjelaskan amal ibadah itu pahalanya dilipat gandakan gana di bulan Ramadan, kita harus lebih gembira daripada gembiranya kita ketika dijanjikan gaji dapat gana. Lebih gana dari yang sebelumnya. Masa pian dapat pengumuman gaji bulan ini akan dilipat gandakan jadi 20 juta, yang tadinya 2 juta. Pian lalu galau, aduh, kenapa begana? Nah, ini mabuk orang nih. Nah, paham itu lah? Paham. Nah, jadi sangat salah seseorang yang malah sumpek ketika masuk bulan Ramadan, bulan kita memperbanyak kebaikan gitu. Nah, wajib beli ruqyah gitu, lebih beli. Ruqyah dan dicaburakan di jembatan Sulingan. Nah. Sampai lama sih. Oke, paham? Oke. Oke, pertanyaan ketujuh. Ketiga. Saking semangatnya lah. Ini ada pertanyaan ketiga, Beb. Oke. Bagus mana? Sebentar, itu handphonenya. Nah, Beb. Casingnya agak bencong sedikit. Iya, ya. Iya. Ini emang dikasih bencong, Beb. Jangan lanjut, Beb. Nggak boleh, Beb ya. Ini ada pertanyaan, Beb, dari teman saya yang bencong tadi, Beb. Bagus mana antara binian yang kada berjilbab tapi kada mudah menjalani komunikasi lawan lakian, lawan binian yang berhijab, Beb, tapi circle-nya tuh bergaul membuntuti lakian, Beb, memaraki lakian terus, Beb. Bagus mana, Beb? Ini pertanyaan ini luar biasa ya. Sangat menyudutkan saya karena saya duduk di sudut memang. Nah, itu. Mana bagusnya antara bebinian yang kada berjilbab tapi inya pemalu gitu loh, supan, penyupan, dan kada berkawanan lawan lakian umumnya. Tapi ada binian yang lain berjilbab, berhijab, tapi
Begaul lawan lakian terus. Nongki lawan lakian. Mana yang lebih bagus? Berokok bahkan lah. Istilah keren itu friendly. Oh, friendly. Friend tuh kawan itu lili. Jadi antar dua ini mana yang lebih bagus? Jelas yang lebih bagus adalah yang ketiga. Ngadang. Yang berjilbab dan tidak menjalin kontak dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah, itu jauh lebih baik gitu nah. Karena di antara dua tadi sama-sama melakukan kesalahan. Yang pertama kada berjilbab. Ya meskipun inya kada berkawanan lawan lakian lain, tapi auratnya dibuka, dilihat oleh mata laki-laki yang bukan mahram. Itu satu kesalahan fatal juga karena membiarkan aurat terbuka. Ya, artinya telah melakukan satu dosa walaupun ia menjaga diri dari bergaul dengan laki-laki bukan mahram, tapi tetap melakukan kesalahan dari segi aurat. Yang kedua, menutup aurat sudah berhijab tapi malah bakawanan lawan lakian terus, nongki. Nah, ini malah mencurigakan, apa inya berjilbab karena bakutuan atau karena kepala basulah atau memang karena rambutnya kada bagus gitu. Nah, pada intinya dari sisi inya menutup aurat sudah bagus. Tapi ketika inya menjalin komunikasi dengan lakian yang bukan mahram, nongki lawan lakian yang bukan mahram, dengan apapun alasannya selama itu bukan mahram, itu sudah kada benar gitu. Nah, itu menjatuhkan martabat inya sendiri sebagai seorang wanita muslimah tuh nah. Karena lakian ini kadang kan bidian kada apa-apa inya baik denganku, kada apa lakiannya kada mungkin nafsu denganku karena sudah berteman lama, ujar Ikam. Karena lakian ini ya buaya berataan lah, rata-rata di mana ada kesempatan disitulah mereka beraksi. Jadi kadang-kala juga kita percaya dengan lakian. Para babidian yang di sana, di luar sana yang melihat video ini, hati-hati juga dengan para buaya-buaya. Macam-macam ya, para buaya ini memang terkadang memberi kesan kepada para wanita, kami ini aman, kami akan menjaga kalian ini. Tapi ketika berduaan sudah ada kesempatan, nah di situ bahaya bisa terjadi gitu. Nah, hal-hal yang kada diinginkan, tetap kada aman gitu. Nah. Intinya di antara dua wanita tadi lebih baik yang ketiga, yang sudah pakai jilbab dan kadang mudah menjalin komunikasi dengan laki-laki bukan mahram. Begitu aja gitu. Buaya banyak gerakan. Banyak buaya. Suara buaya bagaimana, Bi? I love you. Lagi suara hanyar. Siapa aja? Suara buaya. Alonde. Apa tuh? Alonde lah. Meledak. Suara buaya itu kira itu jelas. Di antar kami lah anak 90-an, kan kami ini anak 90-an gitu. Nah, suara buaya itu macam-macam. Ada aku tak bisa hidup tanpamu. Nah. Ada lagi suara buaya yang lain nih, ini buaya daerah Kintab tadi lah. Ada buayanya berbunyi kayak ini. Kau bagaikan rembulan. Bagaimana aku bisa berjalan di malam hari tanpamu? Wah, ini buaya nih ya kan. Ada lagi buaya yang pakai kopiah. Wah. Assalamualaikum ukhti. Dah maam belum? Wah, pop dong. Nah, itu tuh bahaya tuh, itu buaya berkopiah. Oke, langsung aja pertanyaan yang keempat karena durasi ya. Silakan Bang. Yang keempat Bang, yang terakhir mungkin Bang. Jadi, insyaallah. Kenapa puasa itu, Bipe, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari? Nah, kenapa ada sebaliknya aja? Mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Ini pertanyaan dari siapa ini? Ini dari Kodri nah, orang Murawiyah. Ini jelas pertanyaan yang keluar dari mulut seorang yang pangulir. Nah, kenapa? Ini hendak puasa itu dari semenjak terbenam matahari sampai subuh. Guring Ikam nyaman benar. Nah, sedangkan ibadah puasa ini salah satu tujuannya untuk tazkiyatun nufus, mensucikan diri kita. Artinya kita ketika melawan lapar dan haus, rasa lapar dan haus kita lawan, hawa nafsu kita lawan. Masya Allah Ustaz Salman. Jadi gini, puasa itu bertujuan agar kita nih nafsu kita itu yang biasa bebas itu jadi terkekang, bisa dikontrol, bisa dikendalikan.
Dan itu akan terwujud apabila puasa itu di siang hari. Ini kita berbicara hikmahnya. Kalau bertanya kenapa kada dirubah saja, itu sudah aturan Allah Ta'ala. Sama hanya pian betakun, kenapa sholat duhur 4 rakaat? Atau kenapa sholat subuh 2 rakaat? Nah itu kan memang sudah baku dari sana. Sama aturan tadi, kenapa puasa itu dari semenjak fajar terbit sampai terbenam matahari. Itu memang sudah aturan dari syariat dari Allah. Karena kalau diatur. Sama hanya pian mempertanyakan, kenapa sholat maghrib 3? Jangannya 4 Nah, itu tanda orang tuh perlu minum bodrek. Pada intinya, kalau bicara hikmah, puasa bertujuan mensucikan kita. Nafsu kita tuh yang biasanya bebas, kehendak hati kita turuti, terkekang dengan aturan yang ketat di bulan Ramadan. Parut lapar, dahaga di kerongkongan, mata, telinga, tangan, batis itu dijaga dari yang haram. Setelah 1 bulan kita melewati dengan cara tadi, insya Allah setelah di bulan Syawal nafsu kita lebih nyaman untuk dikelola, artinya lebih jinak lah, kada liar lagi. Dan itu akan terwujud apabila puasa di siang hari. Kalau puasa itu tengah malam sampai subuh, apa faedahnya? Malam dingin, ya kada. Kemudian lagi kawa aja guring, kada ada sisi kita melawan nafsu kita, menahan lapar dan haus gitu. Tenang. Kira-kira paham? Nahan diri, adanya hanya haus makan, nahan diri bisa kata-kata nang ada baik juga itu. Nah, itu. Oke. Mungkin cukup Beb, 4 pertanyaan dulu Beb. Masya Allah, Untuk pertanyaan. episode hari ini. Masya Allah. Jadi buat kawan-kawan lah, ingatkan puasa itu berkahnya, Masya Allah benar. Banyak. Bulan penuh berkah bulan puasanya. Jadi yang ada puasa lah, Bisa sadangi. sedangnya udah. Jangan tanya Pak. Pada umpet sahur, subuh umpet sahur. Jalan keluarga. Siang warung. Orang bergrup. Pokoknya jangan dimanfaatkan bulan puasa ini intinya juga, jangan dimanfaatkan ke sana bukber, itu kada usah itu dulu. Jar Habib tadi lah, dilipat gandakan. Nah, dilipat. Nah, Kali 500. kayak Aldus. Pahalanya kali 500. Nah, tuh pokoknya dah. Ya, sip. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya untuk ditampung lah ya untuk episode selanjutnya. Ya. Siap. Alhamdulillah. Ya akhirnya lepas beban saya. Kalian ini beban sekali bagi saya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir. Ya saya ini disponsori Teh Kota. Iya, dan Amsil. Iya. Amsil. Dan handphone bencong tadi. Iya. Mungkin ada pesan terakhir, Beb. Pesan-pesan. Pesan terakhir. Pesan terakhir apa? Quotes pada Ya, coach. episode ini, Coach. Pelatih. Oke, quotes hari ini. Serius ya, serius. Fokus ke satu kamera. Jangan lupa bayar pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsat. Langsung saya tobat.